Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya. Jadi sebentar Pak. Ya nggak apa-apa sebentar. Saya kan nggak menyebut nama Bu Irma tadi kan. Saya bicara dengan pandangan yang umum saja. Ya. 3 kali disebut nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fadl Official. Kali ini saya akan mereaction seputar para penghina Bapak Presiden Prabowo yang hingga kini masih aja membuat onar, bahkan mengadu domba sekaligus provokator sehingga menjadi gaduh negara Indonesia ini, yaitu Faisal Asgab kali ini debat dengan Ibu Irma. Dan ternyata Faisal Asgab adalah termasuk manusia sampah ya. Yuk kita ikuti video berikut ini. Demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Asgab bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Faisal Asgab ini memang keturunan zaman ya guys, keturunan zaman, tapi senangnya menjadikan Indonesia ini gaduh terus ya guys. Kayaknya dia benci sekali dengan Jokowi juga dengan Pak Prabowo ya guys. Entah kenapa, apakah karena dia ini termasuk aktivis 98 sehingga dia ingin memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah tujuan utamanya. Yang jelas dia adalah pendukung Abah Anies ya guys. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya. Jadi sebentar Pak. Ya nggak apa-apa sebentar. Saya kan nggak menyebut nama Bu Irma tadi kan. Saya bicara dengan pandangan yang umum saja. Ya. 3 kali disebut nama saya. Oke. Nanti ada waktunya lagi kan setelah ini. Saya belum selesai Pak. 15 menit ini Bu Irma. Belum. Saya hitung. Coba belum. Sebentar lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, 100 hari Presiden Prabowo Gibran ini menurut saya sudah cukup bagus. Sudah cukup konstruktif. Kalau ada yang masih kurang, wajar-wajar saja. Nanti kita lihat ke depan, kita kawal bersama. Ada sampai hari ini rekomendasi resmi atas nama partai politik untuk memotret apakah ada harapan pemerintahan Prabowo, apakah ada progres, apa-apa saja yang harus diperkuat, apa-apa saja yang masih kurang. Dalam konteks ini saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Data secara objektif mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo ini harus dievaluasi secara serius. Misal, saya mau kasih contoh. Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal, indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus jelaskan disampaikan. Sampah. Menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma. Kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masih di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak boleh begitu, nggak bisa begitu dalam konstruksi kebijakan. Nggak bisa. Jadi kita itu harus fair ya. Kalau bicara itu harus fair. Tadi Anda ngomong saya diam. Setengah menit. Nah, ketika saya ngomong ya sudah selesai. Saya lanjut setengah menit dan saya berhenti. Bisa begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi beban Prabowo yang disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya ingin mengadu domba antara Jokowi dan Pak Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Nggak bisa. Saya nggak mau dengar karena Anda mengadu domba. Saya mau bicara sama Andi. Cukup Pak Karni. Nggak bisa. Ya udah. Boleh. Orang lain lagi yang bicara. Dua-dua cukup yang lain lagi. Kasih Ferry Amsari bisa. Yang jelas apapun yang dikatakan oleh Faisal Asgab ini, Bapak Presiden Prabowo tidak gentar ya guys. Dia justru dihina tapi dismile alias disenyumin aja ya. Tapi kalau sudah keterlaluan orang seperti ini, enaknya dilempar aja ya guys ke
ke Yaman sana ya guys. Suruh kembali sana ya. Orang Yaman tapi banyak bacot. Saudara, ya fahami perjuangan kita, yakin kita berada di jalan yang benar. Jangan reaktif. Orang mau ngomong apa, kita hanya ngomong kebaikan dan kebenaran. Semakin diejek, semakin kita senyum. Semakin dihina, semakin kita senyum. Ya, the power of the smile. Akhirnya dia juga ya disekak mati oleh Ibu Irma dalam debatnya. Dia memang manusia-manusia yang tidak punya etika, asal ceplos aja, asal bacot. Dia itu sama seperti dengan Rocky Gerung, punya otak tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Dia pinginnya adu domba dulu ya guys, ya, sehingga Indonesia ini kacau balau gitu ya. Itu yang dia kendaki. Kalau Indonesia kacau, maka dia dengan leluasa untuk menguasai negeri ini ya guys, dengan kekacauan. Dan ini payah ini ya orang ini ya. Demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Ya. Yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Tentunya kita berharap semoga Bapak Presiden Prabowo diberi kekuatan baik lahir maupun batin sehingga dapat menumpas para gerombolan-gerombolan provokator, para manusia-manusia biadab yang menjadi pengkhianat bangsa ya guys. Yang jelas banyak sekali manusia-manusia sekarang ini yang sudah biadab dan tidak punya etika sehingga bisanya kritik, tapi kritik tidak membangun, tapi kritik yang membuat Indonesia ini hancur ya guys. Dan manusia-manusia ini memang harus dienyahkan dari negeri ini ya. Karena apa? Karena dia manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar, tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang yang diberikan pemerintah Jokowi, dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian ada yang namanya jamban sehat, ada yang namanya bedah rumah. Itu semua ada. Ada yang namanya BLK komunitas, wah banyak sekali yang diberikan pemerintah sebenarnya kepada rakyat. Mungkin kalian di sini semua nggak tahu itu. Saya tahu karena saya di bawah. Izin sebentar tanggapi karena dua pembicara Bang Andi sama Bang Irma itu fokus ke saya. Sebentar. Ya, boleh tapi izin pendek aja. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung. Itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo.
Saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan. Dalam kasus pagar, pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo, yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Itu perbincangan di ruang publik. Yang ketiga, Udah cukup? saya tambah, itu baru Andi, belum masuk ke Bu Irma. Belum ya? Nanti saya tambahin lagi. Saya nanti. masih di Bu Irma. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus Tadi sudah jelaskan sampah. disampaikan. Saya sedikit- Menurut saya gini, Saya 1 menit, Bu Irma. Kalau Jangan dipotong dulu, Bu Irma. kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masuk di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak konstruksi. boleh begitu, nggak bisa begitu, dalam konstruksi Bos. kebijakan. Nggak bisa. Jadi, kita itu harus fair, ya. Kalau bisa bicara saya itu lanjut harus fair. sedikit aja? Tadi Anda ngomong, saya diam. Setengah menit. Nah, ketika saya ngomong ya Bisa sudah Pak, selesai. Bang Kami saya lanjut setengah menit dan saya Nggak bisa berhenti. begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi Jangan beban diulang-ulang Prabowo yang terus. disebut Jokowi. Jangan diulang-ulang Itu ya, terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya ingin mengadu domba antara hampir Jokowi dan Pak Prabowo. setiap- Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Nggak Izin. bisa. Saya nggak mau dengar Saya karena nggak Anda tanggapi mengadu Anda. domba. Saya mau bisa sama Andi Cukup kok. Pak Karni, nggak bisa. Ya udah, Selesai. dua. Nggak boleh. Dua. Orang lain lagi yang bicara.